Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggemar ilmu dan pengagum karakter yang saya hormati, semoga Anda semua diberkati oleh Allah. Saudaraku, kali ini kita akan sharing mengenai Astagfirullahaladzim. Ampunilah aku ya Allah, dengan dua buah cerita pendek. Yang satu ini cerita orang biasa, sama dengan kita-kita. Yang satunya lagi tentang seorang wali, seorang imam. Sebut saja yang pertama namanya Pak Budiman, ini teman saya sendiri. Pak Budiman itu situasinya maghrib belum sholat dia, tapi udah pakai sarung. Lagi bingung nih dia, mencari-cari kunci mobil. Ke depan nggak ada kunci, ke tengah, ruang tengah nggak ketemu, sampai ke ruang belakang. Akhirnya istrinya ikut panik dan ikut mencari. Masih nggak ketemu juga, sampai uring-uringan. Waktu maghrib hampir habis. Kemudian keduanya memutuskan untuk sholat maghrib dulu. Bu, sholat maghrib dulu. Akhirnya ambil air wudhu dan memasang sajadah. Nah, sebelum sholat, Pak Budiman berinisiatif untuk mengucapkan Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kunci itu ketemu, saudaraku. Itu cerita yang pertama. Nah, cerita yang kedua adalah cerita tentang Imam Ahmad dari kitab Manaqib Imam Ahmad. Ini saya bacakan alinea terakhirnya dulu ya, happy endingnya. Penjual roti terperanjat, shock dan gembira, memuji Allah. Alhamdulillah. Ternyata yang di depan matanya adalah Imam Ahmad, seorang yang dia harap-harapkan dan impi-impikan untuk ditemuinya. Bahkan dia sudah memohon doa kepada Allah. Imam Ahmad adalah Ahmad bin Hambal rahimahumullah, muridnya Imam Syafi'i. Kita kenalnya dengan Imam Hambali. Saudaraku, di masa akhir-akhir hidupnya, Imam Ahmad bercerita, sewaktu-waktu ketika aku sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa kok saya ingin sekali menuju satu kota di Irak. Padahal tidak ada janji sama orang, tidak ada keperluan apa-apa saya ke sana, tapi hati ini ingin ke sana. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendirian menuju kota Basrah. Beliau melanjutkan ceritanya. Begitu tiba di sana, waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah.
Isya di masjid. Hati saya jadi merasa tenang. Kemudian saya ingin istirahat. Begitu selesai sholat, jamaah kan bubar. Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba penjaga masjid datang mendekatinya. Seraya bertanya, "Kenapa kamu di sini, Syekh?" Nah, ini dipanggil Syekh bukan karena penjaga masjid itu udah kenal dengan Imam Ahmad. Syekh di sana itu adalah satu untuk orang tua, dua untuk orang kaya, tiga untuk orang yang berilmu. Nah, menjaga masjid ini nggak kenal wajahnya Syekh Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan diri. Jadi di Irak semua orang itu udah kenal Imam Ahmad, tapi namanya, kalau mukanya tidak. Ulama besar, ahli hadis, sejuta hadis dihafalnya, sangat soleh, zuhud pula. Jadi sudah nggak mikirin dunia. Namun pada zaman itu belum ada kamera kan, belum ada gambar. Jadi cuma terkenal namanya saja. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin istirahat. Saya musafir." Tidak boleh tidur di dalam masjid. Imam Ahmad pun bercerita lagi, "Saya diusir oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, pintu-pintu masjid, jendela dikunci semua oleh penjaga masjid. Nah, dia ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras, datang lagi penjaganya, marah-marah dan bertanya, "Kamu ini ngapain di sini lagi?" "Saya mau tidur. Saya musafir," itu kata imam. Di dalam masjid tidak boleh. Di teras masjid juga tidak boleh. Imam bercerita lagi, "Saya diusir sampai ke jalanan." Nah, ternyata di samping masjid itu ada sebuah rumah kecil. Milik siapa? Milik penjual roti. Ya kan? Dan penjual roti ini sedang membuat adonan sambil matanya melihat kejadian itu dan memanggil Imam Ahmad. "Mari Syekh, Anda boleh nginap di tempat saya. Saya punya tempat, tapi kecil ya Syekh." "Baik, itu," kata Imam Ahmad. Masuklah Imam Ahmad ke rumahnya, kemudian duduk, tetap tidak memperkenalkan diri. Penjual roti ini memang punya perilaku yang baik dan memuliakan tamu. Kalau imam bertanya, penjual roti ini akan menjawabnya. Kalau imam tidak bertanya, dia terus membuat roti. Terus mulutnya ini sambil berbunyi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu saudara. Meletakkan garam, astagfirullah. Mencampur gandum, astagfirullah. Memecah telur, astagfirullah, dan seterusnya. Selalu berucap astagfirullah. Lalu imam bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" "Sudah lama, Syekh. Saya jual roti 30 tahunan kira-kira. Jadi semenjak itu saya mempraktikkan ini, mengucap astagfirullah setiap saat." Lalu
Apa hasil perbuatanmu ini? Begini Syekh, lantaran wasilah istighfar tidak ada hajat saya kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta, ya Allah, selalu diberikan dan saya dapat. Rasulullah pun pernah bersabda, siapa yang menjaga istighfarnya, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Saya ulang ya, siapa nih yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, akhirnya Syekh Ahmad pun mengungkapkan bahwa si penjual roti ini melanjutkan ceritanya, tapi semua udah dikabulkan Syekh, kecuali satu. Apa itu? Tanya Syekh. Ya, saya minta dipertemukan dengan Syekh Ahmad gitu. Seketika itu Syekh Ahmad pun terkejut dan mengatakan, saya Imam Ahmad. Kemudian mereka berdua bertakbir, Allahu Akbar, dan penjual roti memeluk Imam Ahmad dan mencium tangan Imam Ahmad. Demikianlah cerita tentang Imam Ahmad. Cerita ini diambil dari Manaqib Imam Ahmad, buku yang berisi kisah hidup pekerti luhur, karamah, perjalanan spiritual wali Allah. Kejadiannya ini antara tahun 780 Masehi sampai 855 Masehi. Jadi teman-teman, dari dua cerita itu kita konfirmasikan. Marilah kita sama-sama lebih mendalami dampak atau karomah istighfar ini buat kita semua, seperti yang dialami oleh Pak Budiman dan Syekh Imam Ahmad atau Syekh dari Irak ini, yaitu Imam Hambali ya. Jadi kita yang belum pernah, jarang-jarang mengucap istighfar, marilah kita sama-sama sering-sering dan mendalami istighfar ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.